Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 Januari 2026, hari Jumat, yang dimana ini adalah hari penting untuk di minggu ini. Seperti biasa ya, awal bulan minggu pertama, karena nanti malam kita akan ada data NFP. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke ya, kemarin saya udah bilang ya, kalau misalnya saya menginginkan marketnya itu tutup di bawah 4.400 dan kemudian marketnya bisa lanjut turun dengan menutup gap jika misalnya NFP nanti malam adalah bagus. Karena kalau semisalnya ya, dengan dia kemarin tutup di bawah 4.400, hari ini misalnya ya tutup di 4.394 kemarin misalnya ya, kemudian turun sampai gapnya karena NFP 600 ke bawah, itu menurut saya masih make sense. Nah, tetapi kenyataannya adalah market itu kena angka ajaibnya saya di sini ya, yang ada di 4414, kemudian hampir kena RBS-nya yang valid di 4405 di sini ya. Definisi hampir kena ngejar apa namanya? Di sini ada London Low ya. Ini London atau New York Low lah di sini lah pokoknya ya, hampir kena 4405, kemudian reject jauh sekali ya. Padahal saya ngidenya itu ya kemarin di Discord itu saya bilangnya ini kan Asia ya, ini kan sesi Asia nih dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 1 ya kan, dari jam 8 sampai jam 1 ini kan sesi Asia. Nah, kemudian setelah sesi Asia kan sesi London. Nah, sesi London saya harapannya itu sama kayak kemarin ya di sini. Ini sesi Asia ya kan, hari Rabu kemarin drop ya kan sampai jam 2. Kemudian sesi Londonnya apa? Naik ya kan, enak. Kemudian sesi New Yorknya turun sampai di 4425, enak. Saya kira itu bakal gitu lagi, ternyata enggak ya, dia turun sesi Asia, kemudian apa namanya, di sesi London dia flat. Ini kalian bisa lihat sendiri nih, sesi London dia diem di tempat ya kan, diem di tempat. Bahkan sampai sesi pre-New York, pre-New Yorknya justru drop ke bawah jauh karena akibat dari data tingkat pengangguran mingguannya itu bagus kemarin ya. Tingkat pengangguran kemarin ini bagus, naik turun dari 200.000 ke 208, di bawah 213 gitu kan ya. Alhasil ya ini membawa turun jauh sampai ke 4407 sebelum akhirnya di sini break di jam 11 malam. Jujur saya sudah tidak melihat chart lagi ketika jam 11 malam. Karena kalau sudah jam 11 malam Wita itu saya sudah nggak mau lihat chart lagi sebenarnya. Saya udah capek gitu kan ya. Nah, ini hasil ya udah, ini naik sampai hasilnya tadi pagi jam 4 ini marketnya langsung terbang naik. Dan kenapa ini naik? Kalau dilihat sih sebenarnya saya juga masih belum ngelihat berita ya, kenapa ya. Kalau dibilang karena ada sesuatu, bentar ya. Harusnya sih enggak ya. Coba kita lihat di sini. Rangkumannya bentar, kenapa ada Nigeria nih? Trump on Nigeria strike. Ada apa ini? Bentar. Ini masalah Greenland ya, dan juga Denmark untuk masalah dibeli. Besen Menteri Keuangannya nggak ada. Ini udah jam 2. Ada sih. Nggak ada, coba ya lagi satu ya. Kemarin sih nggak ada seharusnya. Ini 48 menit 1 2. Ntar ya, habis itu baru kita lihat. Oke, ini ada bond. Ini udah 6 jam yang lalu. Nggak ada sih. Nah, ini nge-speknya lumayan ya. Kalau misalnya dari jam 4 nih, dari 4451 sampai 4478 langsung naik itu 200 pip lebih satu candle H1. Nggak ada sih. Ya, nggak ada.
Jadi seharusnya ini normal aja sih kayaknya. Oke. Untuk NFP nanti malam bagaimana? Untuk NFP nanti malam adalah data NFP di bulan. Nah dia NFP-nya. NFP nanti malam adalah NFP di bulan, seharusnya normalnya adalah mana dia nih? Desember ya. Berarti ini sudah normal lagi, sudah selesai dari masa-masa kemarin yang NFP 2 kali gitu kan ya. Berarti sekarang nanti malam ini adalah NFP-nya diperkirakan akan turun sedikit dari 64 ke 60, kemudian di sini juga dari forecastnya 45.000, kemudian tingkat penganggurannya 4,6 diperkirakan akan turun sedikit ke 4,5, sedangkan dari tingkat pendapatan rata-rata per jamnya di sini 0,1 naik 0,3, yang tahunan 3,5 3,6. Jadi selanjutnya di sini ada government payroll. Government payroll kalian tahu lah, masalah shutdown itu kan memberikan dampak yang negatif banget ya untuk dari segi sektor pemerintah. Ini minus 5 diperkirakan masih akan naik ke minus 10. Kemudian manufacturing juga sama. Kemudian non-farm payroll private diperkirakan juga akan turun. Jadi nanti malam sih kemungkinannya ini marketnya akan jelek ya. Saya kira ini market untuk di XAUUSD menjelang data NFP itu bakal sideways di sini-sini aja ya kan ya, yang saya bilang di Discord kemarin. Ternyata enggak nih, dia langsung nge-spek ke atas. Kayaknya masalah geopolitik kayaknya kemarin sempat naik juga sih kayaknya ya. Tapi kalau dilihat dari segi data NFP nanti malam ini kan diperkirakan bakal hasilnya jelek diperkirakan ya. 64 ke 60, kemudian ini government payroll dan manufacturing dan juga private di sini semuanya bakal jelek juga. Yang bagus itu adalah berdasarkan konsensus dan juga forecast ya, hanya dari tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan rata-rata per jam. Kalau dilihat jika seperti ini hasilnya kemungkinan mix. Nah kalau kemungkinan hasilnya mix hari ini, wah saya males deh beneran ya. Karena kalau dibilang, karena hanya berdasarkan dari konsensus ataupun forecast ya, jika memang benar ini nanti malam hasilnya mix, jujur malas banget saya ngelihatnya. Karena ini kan sudah memasuki NFP terakhir di tahun 2025. Ingat ini NFP di bulan Desember ya, bukan NFP di Januari. Ini NFP di bulan Desember. Jadi otomatis selama bulan Desember kita akan melihat growth dari tingkat pengangguran dan juga NFP itu sebenarnya kalau dilihat selama Desember ya, start dari Januari ini sebenarnya tingkat orang bekerja itu semakin lama semakin turun. Ya kalian bisa lihat sendiri nih, ini kan Januari 256.000 ya, yang naik lagi cuma April. Berarti selama 1 tahun terakhir itu jumlah orang bekerja itu semakin lama semakin rendah. Tingkat pengangguran, tingkat pengangguran selama 1 tahun terakhir berarti stabil ya, stabil walaupun agak naik sih ya. Ini naik karena masalah shutdown, tapi kalau sebelum shutdown ini stabil ya, 4,1, 4,1, 4,2, 4,2 flat terus. Jadi bisa dibilang jika tidak ada shutdown sebenarnya tingkat penganggurannya flat. Jadi dengan demikian NFP nanti malam sih seharusnya agak mix. Kalau agak mix jujur malas banget. Jadi kalau nanti malam saya bisa live di Discord ya, mungkin saya akan live. Dan kalau misalnya memang nanti malam hasilnya mix, mungkin ya kalau memang kita bisa dikasih kesempatan buat ambil posisi menjelang NFP ya, semoga aja nanti saya akan bisa live di Discord ya. Tapi kalau misalnya parah banget nggak jelas banget arahnya ya mungkin nggak bisa. Oke, untuk hari ini gimana? Untuk hari ini jujur kita lihat dulu kemarin ya. Kemarin bagi yang sudah ngambil sell di sini di bawah 41 ya kan ya. Ini H4 close di bawah 444 ya kan, 444. Kemudian H4 juga change of character dibarengi juga dengan H1 terjadi break of structure di sini ya, body candle close. Kemudian dia retest 44, kemudian marketnya turun banget ya, langsung ke bawah di sini. Jadi bagi yang sempat ngambil sell di 44 atau nggak di 40 lumayan jauh ya, sampai 200 pip lebih di sini. Oh ya, sampai hampir 300 bahkan kemarin. Oke. Untuk hari ini bagaimana? Jadi untuk sekarang kita cek satu-satu ya. Kita cek, ini candle nggak punya ekor juga sudah selesai.
Oke, kita cek satu-satu ya. Dimulai dari daily. Daily tetap tidak ada perubahan, jadi malas banget ya. Untuk sekarang kalau dilihat daily-nya, kayaknya sih kita mendapatkan satu minor daily deh kayaknya di sini ya. Walaupun di sini minor daily-nya agak sedikit berbahaya, cuman kalau dilihat mungkin minor daily-nya ini mungkin ini bisa saya bilang minor daily yang sedikit maksa ya. Kenapa? Karena kalau saya pakai di sini, sebenarnya kan kalau yang lebih prefer kan saya pakainya di sini nih ya, di 4414. Nah, ini bosnya saya delete dulu ya. Nih, di 4414 kan sebagai apa ya, titik sebenarnya jika marketnya itu memilih untuk naik ataupun turun. Nah, kalau dicari yang tadi saya bilang agak maksanya adalah di sini. Di 4450 lah ya. Jadi kalau ada daily di bawah 4450, menurut saya ini akan menjadi trigger lumayan kenceng sampai ke bawah 4400. Tapi karena nanti malam kemungkinan ini adalah nanti NFP-nya kemungkinan mix, saya sih jujur tidak berharap banyak. Karena sekali lagi masalah daily kemarin ya, ini kan rejectnya gede sekali ya. Kalian bisa lihat nih, semenjak dia kena 4407 penutupannya ada di 4477, langsung naik 700 pip. Bayangin langsung reject 700 pip, ini udah nggak ada obat ini ya, dalam kurun waktu bentar doang ya. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, dari jam 1, 2, 3, 4. Berarti hanya 8 jam marketnya naik langsung 700 pip. Itu gila. Ya, jadi karena kejadian di sini ya, di hari Kamis di sini jujur membuat saya itu agak sedikit pesimis sebenarnya kalau memang ini marketnya masih memilih untuk turun ya kan ya. Tapi untuk dari segi optimisnya adalah market di sini sudah 2 kali respect daily fair value gap, which is good. Dalam artian untuk teori fair value gap di sini sama kayak ibaratnya teori dari supply demand, yang dimana jika ini marketnya sudah ngetes sekali tapi kelanjutannya tidak ada, dalam artian marketnya itu gagal ngebuat high yang baru ya. Jujur itu fair value gap daily-nya kemungkinan sudah tidak bagus lagi untuk dicari. Jadi kedepannya ya, jika memang hari ini NFP-nya kita dibuat benar-benar surprise ya, dibilang namanya membuat kejutan. Jika semisal nanti malam di sini NFP-nya keluar 70.000 aja ya, 70 atau enggak 80.000, kemudian tingkat penganggurannya 4,4. Udah 2 itu doang faktornya. Dan ditambah dengan daily fair value gap di sini sudah dites 2 kali, dan kemarin di hari Rabu di sini marketnya sudah turun jauh sekali ya, yang berarti hanya menyisakan sisanya itu segini doang fair value gapnya. Sisa lagi seiprit ya, dari 07 sampai 02, beda lagi 50 pip. Dengan diberikannya surprise tadi yang saya katakan, ini kemungkinan bakal langsung satu gerak sih. Geraknya bakal gampang. Ke bawah di sini. Karena sekali lagi kalau dilihat dari segi daily, ini kan sudah 2 kali dites ya. Sudah 2 kali dites. Dites sekali marketnya naik. Dites yang kedua dan sangat dalam, yang ini adalah mengambil proporsi dari gapnya adalah sebesar berapa boleh saya bilang ya. Ini kan totalnya sebentar. Ini kan totalnya 255. Kemudian disisain cuma 50. Berarti kan 200 pip udah hilang. Berarti bisa dibilang 80% sudah diambil fair value gapnya. Sisa ini doang, sisa 20%. Jadi kalau ini marketnya ngedown lagi parah, ini bubar sih. Ya, bubar, literally bubar. Oke, dari segi daily harapan saya cuma itu, ya. Tadi pesimisnya adalah karena ini reject jauh, tapi untuk optimisnya adalah ini reject di sini untuk sementara ini yang bisa saya bilang adalah sementara ini belum bisa optimisnya adalah dari rejectnya ini marketnya itu belum ngebuat high yang lebih tinggi di atas 4,5. Jadi kalau misalnya ya karena fair value gap kemarin marketnya terbang sampai 4,5, wah itu otomatis bullish engulfing, dan otomatis ya udah ini marketnya otomatis sudah pricing in untuk NFP, kemungkinan all time high bakal kena.
Tapi karena di sini hanya dia naik berhenti di angka keramat 75 dan 77, yang dimana kemungkinan ini adalah fake out di 75. Kemungkinan hari ini sekalinya memang kita mendapatkan surprise angka NFP bagus, 4.400 kena sih hari ini. Kemungkinan 700 pip, 800 pip hari ini, even itu 1000 pip kayaknya hari ini bisa kena. Oke, itu dari segi daily. Indikatornya kalau kita lihat ya ini memang agak naik, cuman tidak sesuai ya. Antara stokastiknya ini menganga ke atas, tapi dari segi RSI-nya malah agak condong bergerak ke bawah. Ini yang saya agak bilang tidak sinkron ya, tidak sinkron. Berarti dari segi indikator tidak bisa dipakai dari segi daily. Otomatis ya. Untuk sekarang tadi saya udah bilang di sini 4450 hanyalah sebatas support yang agak maksa. Untuk yang sebenarnya adalah masih better di sini di 4414, atau yang lebih betternya adalah di 4400 selaku angka psikologi. Oke, itu dari segi sudut pandang daily. Kemudian dari segi sudut pandang H4, gimana strukturnya? Karena kemarin kita sudah mendapatkan marketnya itu delete dulu ya. Karena kita sudah mendapatkan market H4 kemarin melakukan yang namanya break of structure di sini. Change of character di sini. Ya. Yang dimana marketnya itu change of character di sini ya, dengan dia sudah body candle close. Nah, kalian bisa pakai line chart di sini ya kan. Dia sudah melakukan yang namanya body candle close ke bawah, berarti di sini marketnya adalah secara H4 sekarang positif bearish. Dalam artian di sini adalah area supply-nya di atas. Red tuh. Ya. Berarti untuk sekarang dari segi H4 positif bearish dengan swing-nya adalah dari high di sini sampai low di sini. Ingat, ini kita bicara swing ya, bukan masalah structure. Kalau kita bicarakan masalah structure, ya structure memang masih bearish, cuma kalau dibilang per satu candle-nya sebenarnya agak payah. Karena kalau kalian maksa untuk per satu candle, sebenarnya di sini marketnya sudah melakukan change of character dari segi time frame H4 ya. Karena kan awalnya dia begini, high low. Ini kan kita bicarakan per satu candle kayak kemarin ya. Kemudian kan di sini marketnya change of character nih. Ya, change of character di sini body candle close ya kan. Di sini dia ngebuat low, lower high, kemudian dia ngebuat lower low, di sini lower high dan lower low. Jadi sebenarnya di sini ada change of character yang terjadi. Di sini terjadi change of character sebenarnya, tapi ini per satu candlenya. Cuman kalau kita bicarakan masalah swingnya, sekarang ini sudah bearish dengan dia dari sini sampai sini. Ya. Kalau kalian ngelihat ini sebagai masih bullish ke atas ya, berarti kalian bisa lihat ini Fibo-nya kayaknya ini kena angka yang cantik deh. Oh, bahkan 50% belum kena ya. Nih, 50% masih belum kena nih. Nah, ini agak heran nih kenapa dia berhenti di sini. Jadi kalau dibilang sebenarnya untuk sekarang dari segi H4 saya ngeliatnya gimana? Untuk dari segi H4 sendiri, karena ini agak sedikit hancur chartnya, ya jujur ini agak hancur chartnya. Kalau dibilang per satu candle, sebenarnya sekarang ini marketnya change of character ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan marketnya itu adalah ngebuat inducement. Ya, dalam artian marketnya itu memang kan secara H4 dia begini ya, low, lower high dan lower low. Secara structure terakhir kan begini. Dengan dia melakukan yang namanya change of character di sini, otomatis kan dia sekarang naik nih. Ya, naik begini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan change of character di sini jika semisalnya H4 terus turun ke bawah kayak begini, ya. Sampai ngambil liquidity dan sampai nutup gap misalnya hari ini, wah itu gila sih sebenarnya, cuman nggak mungkin ya. Karena kalau hari ini sampai nutup gap itu sungguh keterlaluan. Karena kalau market buka hari ini sampai nutup gap ke bawah di 4.320, ini 1.500 pip. Ya memang sih bisa terjadi, cuman kan ya kita tahu hari ini cuma NFP doang ya kan ya. Tapi NFP bisa gawat juga loh kalau keluarnya ini 100.000 ya. 100.000 pengangguran 4,4, wah itu surprisingly benar-benar kejutan luar biasa. 4380 harusnya kena. Ya, dari yang awal cok di sini ini bisa berubah menjadi inducement. Ini bisa berubah menjadi inducement dan di sini bisa berubah menjadi yang namanya break of structure. Nah, ya. Jadi untuk sekarang memang secara swingnya ini kan yang tadi saya udah bilang ya, ini adalah awal change of character. Jadi sekarang secara H4
internal ataupun minornya ini adalah bullish, tapi secara swingnya ini masih besarnya adalah bearish di sini, ya, masih bearish. Jadi untuk sekarang bisa dibilang agak sedikit rancu, ya. Kalau H4 sekarang untuk support resistance bisa di mana dipakai? Untuk H4 support resistance sekarang masih sama. Untuk masalah support resistannya yaitu ada di 4444 ya, ini masih sama, ini tidak berubah sama sekali. Jadi kalau ada H4 di bawah triple 4 di sini ya, pokoknya angka keramat 44, marketnya akan condong untuk lanjut terus ke bawah. Bisa nggak ada H4 yang kita pakai antara 44 sampai 75 atau nggak di mana? Kalau dicari sih sebenarnya agak susah ya. Awalnya saya kira itu ini bisa dipakai ya. Awalnya saya kira ini bisa dipakai. Cuman ini marketnya tadi ya jam 3 pagi ini break ke atas, kemudian sekarang langsung dibanting turun. Nah ini saya agak worry nih area ini. Ini agak worry. Kemudian kalau kita cek pakai stokastik, ya memang stokastiknya ini sudah nge-cross ke atas, dan kalau dibilang ini RSI-nya dengan dia drop jauh kemarin, dia itu gagal di bawah 50 secara H4-nya. Alhasil dia naik, dan sekarang ini naiknya pun tidak naik di atas 60 dan bahkan sekarang cenderung bergerak turun lagi. Jadi, untuk skenario masih sama kayak kemarin. Jika kita melihat RSI H4 sekalinya turun di bawah 50 dan didorong dengan stokastiknya yang juga masih di bawah 50, sekarang kan masih 50 ya, cuman ini nggak sinkron. Stokastik di bawah 50 tapi RSI-nya di atas 50, jadi nggak sinkron. Jadi kalau sudah keduanya ini fix di bawah 50 semua, dibarengi dengan H4-nya yang juga sama-sama di bawah angka 44, wah pokoknya semuanya di bawah 50, di bawah 44, ini kemungkinan bubar sampai 4400 menurut saya bisa. Walaupun di sini secara bentukannya ini kalau kalian nganggapnya ini demand sih agak kegedean ya, agak kegedean sih. Jadi kalau kalian pengen nge-buy di sini ya menurut saya bisa lah ya. Cuma ini masalahnya kegedean ya kan, dari 39 sampai 07 itu kegedean. Mungkin kalian boleh pikir ini adalah bullish fair value gap-nya dulu. Jadi kalau marketnya turun sampai ke 44, terjadi pembalikan, kalian ngide buat nge-buy hanya untuk ngambil fair value gap 4 di sini, silahkan. Tapi kalau kalian ingin skip sampai nanti berita NFP nanti malam, nggak masalah. Jujur saya juga pengen trade hari ini, tapi menurut saya lebih prefernya adalah tunggu NFP aja, lebih enak. Karena untuk dari segi H4 ini agak sedikit kacau ya. Kemudian kalau kita cek dari segi H1, ini saya udah bilang H1-nya itu selama dia tidak ngelewatin 75, itu marketnya akan lanjut untuk bearish. Nah, tetapi kalau kita cek per swingnya sekarang secara H1, H1-nya ini sebenarnya sudah berubah menjadi bullish ya. Nah, kalau dilihatkan di sini low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low, lower high dan lower low. Terjadi change of character di sini dan terjadi break of structure di sini ya. Berarti di sini adalah change of character dan di sini adalah break of structure. Ya. Berarti secara H1 marketnya itu seperti ini. Sama tadi kayak saya bilang di H4 internalnya, berarti internal untuk di H4 mengikuti structure H1 yang dimana ini adalah bullish. Jadi kalau dibilang apakah marketnya sekarang bullish semua, agak sulit. Ya, jujur agak sulit. Nah, untuk sekarang dari segi time frame H1, jika ada marketnya H1 di bawah 44 juga, berarti ini akan terjadi combo maut ya. H4 di bawah 44, H1 juga di bawah 44, ini akan menjadi trigger. Karena ini akan menjadi change of character secara H1, marketnya akan lanjut bisa turun jauh, mungkin sampai 30 ya. Karena kalau dilihat kita ada satu RBS kecil sih di sini. Ini sebenarnya RBS-nya nggak terlalu kelihatan ya. Ini RBS kecil aja sih. Di berapa ya? Di 35. 34 ya, kisaran inilah ya. 35. Bentar. Saya nggak nemu sih secara H1-nya, saya nggak nemu.
Intinya di bagian bawah ini kita nggak dapat ya. Kalau dilihat dia kan nge-sweep ini nih, nge-sweep di sini dia menciptakan yang namanya New York Low. Kemudian di sini juga adalah New York Low di sini. New York Low-nya ada 2 ya. Wah, ini agak payah nih. Kalau dilihat lebih prefernya adalah kalau mau ngambil buy ya, ini asalkan H1-nya tidak ngelewatin 44. Karena kalau H1-nya ini ngelewatin 44, otomatis H1 bakal berubah change of character. H4-nya bakal break di bawah supportnya yang kencang, dan otomatis ini kemungkinan sekalinya dia break di bawah 44 ya, bakal melanjutkan yang tadi saya udah bilang. Ini bisa berubah menjadi inducement dan ini bakal berubah menjadi break of structure secara H4. Oke. Kalau mau nge-buy sekarang gimana? Kalau mau nge-buy sekarang ya otomatis stop loss pokoknya di bawah 44 titik, nggak berubah ya. Kalau mau sell gimana ya? Sama kayak tadi ya. Kalau mau sell better kayak begini aja. Ke bawah nih. Sampai sini ya. Sampai bawah nih. Karena sekali lagi ini belum disentuh nih. Ini area RBS-nya ini belum disentuh ya. Kalau mau cari area demand-nya yang bagus ya, memang kan di sini kita ada liquidity di sini. Kalau kita mau cari area demand-nya, di sini ada demand nih. Ya, ini per 5 menit nih. Nah, di sini. Demand-nya pun menurut saya ini kayaknya belum kena ya. Tuh, demand-nya ini kena nggak ya? Coba. Buset, ini tipis banget dah. Ini kalau dibilang kena, wah, pas ya. Wah, ini pas dong. Ya ini demand-nya udah kena sih. Jadi bisa dibilang ini demand-nya udah kena. Dia kena demand, kemudian jauh sekali, buset, nggak ada obat. Kalau kayak begitu, well, 15 menit. 15 menitnya sih udah beres ya secara internalnya, karena di sini change of character di sini sebenarnya. Di sini change of karakternya. Kalau mau lebih aman ya biar pengen sell kayak begini aja sih mendingan. Dia turun di bawah 44, kemudian sampai 35, terjadi retrace, nanti kalian ambil sell lah sampai sini. Wah, ke bawah nih ya. Sampai beneran sampai bawah sebawah-bawahnya. Karena kalau dilihat sih di sini juga ada satu candle nggak punya ekor lagi ya. Nih, ada satu candle nggak punya ekor di 25. Jadi ini bisa menjadi target nih 25 nih kalau mau kalian pakai. Jika mau pengen sell di bawah 44 ya kan. Kemudian kita cari lagi ya. Ini 44 juga sebagai 15 menit ya. Berarti ini 44 menjadi area maut nih. 15 menit juga 44, H1 juga change of character, H4 juga ini terjadi support. Jadi 44 ini maut ya. Kemudian kita cari M5, ada nggak candle nggak punya ekor lagi ya? Nggak ada udah ya, cuma ini doang nih, sisa satu nih di 25 nih. Sorry, punya deng. Oh dia punya, sorry salah ya. Ini punya ekor ternyata, jadi tidak valid. Sorry, salah ya. Tidak valid. Oke, tidak valid ternyata. Berarti untuk di bagian bawah tidak punya ekornya itu sudah tidak ada. Oke, kalau pengen nge-buy sekarang memang ini adalah pertahanan terakhir fair value gap-nya, yang dimana ini juga adalah RBS-nya sebelumnya ya kan. Ini sekarang sudah dites. Kalau ada yang mau ngambil buy, tunggu konfirmasi aja. Untuk sekarang sih konfirmasinya belum ada untuk per video sekarang saya buat ya. Jadi jangan ngide dulu buat ngebuy. Tapi kalau kalian mau ngide buat ngebuy sekarang, stop lossnya agak besar sih. Karena sekali lagi ya, ini H1 ini naiknya 300 pip nih. Dari 44 sampai 79 ini time frame-nya H1 besar. Oke. Jadi kalau ada yang pengen ngebuy hari ini sebelum NFP, asalkan marketnya masih di atas 44 masih oke buat ngebuy. Kalau mau ngebuy di atas bagaimana? Menurut saya kalau ngebuy di atas hati-hati. Karena di sini kecenderungannya adalah fake out dan ini juga sudah kena H4 supply juga di sini ya kan. Kena dan langsung drop. Jangan ngebuy di atas dulu ya.
Lebih baik kalau mau nge-buy selama dia masih di atas 44, yang penting nggak terlalu jauh sampai ke atas masih bisa buat nge-buy. Kalau sudah break ke bawah, dipikir matang-matang kalau pengen nge-buy. Kalau nge-sell di tengah-tengah seperti ini, jujur tidak saya sarankan. Ya, lebih baik kayak begini skenario-nya, sama kayak kemarin ya. H1 change of character, H4 di bawah 44. Kalau kalian mau ekstrim banget ya, cukup modal 15 menit di bawah 44, kalian mau langsung instant sell, ya itu terserah kalian sih sebenarnya. Ya, untuk target bawah sampai mana sebenarnya sih, untuk demand di sini tidak ada yang terlalu bagus sebenarnya ya. Ada sih di sini doang sih, kisaran harga 24, 23, 25 sekitaran sini sih ada. Cuma kalau bagus banget, teorinya adalah ini marketnya turun, mantul. Ketika mau turun, NFP-nya bagus, ini jebol sih. Sekali lagi ya, faktor NFP nanti malam itu bakal menjadi penentu. Apakah kita akan mendapatkan break di bawah 4.400 atau nggak jelas. Harapan saya sih semoga NFP-nya nanti malam di sini beneran bikin surprise. Karena sekali lagi ini adalah NFP setelah suku bunga turun dan juga setelah dari shutdown kemarin. Seharusnya ini hasilnya bagus. Ya, seharusnya ini hasilnya bagus untuk NFP. Kalau bisa berikan kejutan, entah itu 70.000 NFP-nya atau 80.000, even itu kalau bagus adalah 100.000. Ya udah, drop ke bawah itu gampang sekali. Tapi kalau tiba-tiba ini NFP-nya keluar 50, 40, well, kita akan trading di atas 4.500. Tapi kalau hasilnya mix gimana? Wah, saya sih nggak bisa banyak ya, karena sekali lagi, ini NFP nanti malam keluarnya jam setengah 10 WITA, atau nggak jam setengah 9 WIB. Jadi kalau efek NFP-nya itu adalah biasanya berasa kalau hasilnya mixnya itu adalah sekitaran 1 jam atau nggak 2 jam setelahnya. Kalau 2 jam setelahnya itu kan sudah jam 12 malam ya. Ya saya juga malas ngeliatnya. Jadi lebih baik kalau hasilnya mix mungkin saya akan lihat sebentar doang. Hasilnya kemana, kira-kira kemana, udah. Tapi kalau satu arah, hijau-hijau atau nggak merah-merah semua, udah kita akan enak nanti tradingnya. Dan semoga satu arah semua sih nanti malam. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Semoga NFP nanti malam di sini plannya sesuai yang dimana saya inginkan, itu marketnya kalau bisa turun di bawah 4.400 dan kalau bisa memberikan surprise di atas 70, 80 atau bahkan 100.000 NFP-nya. Dengan demikian 4.400 gampang, utang gap di 4325 hari Senin bakal bisa ditutup. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Semoga nanti NFP nanti malam kita bisa profit semua. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye bye.